Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan, diterima Tuhan, walaupun sebelumnya kita punya latar belakang kehidupan yang hancur, yang gelap, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan buat setiap kita. Sehingga Dia menerima kita apa adanya, sehingga dengan penuh keberanian kita bisa menghampiri Tuhan, bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Kita bisa intim, masuk dalam keintiman dengan Tuhan senantiasa. Nah, persoalannya di sini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mengerti bahwa kadangkala kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kita sudah masuk ke dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, tetapi kita kadang-kadang masih membiarkan ada hubungan-hubungan yang tidak baik di antara kita dengan sesama kita. Dengan Tuhan mungkin kita tidak punya persoalan, tetapi dengan sesama kita, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita ada dalam sebuah komunitas, maka tidak tertutup kemungkinan kita bisa saling bergesekan satu dengan yang lain. Dalam pergesekan satu dengan yang lain itu ada banyak situasi, ada banyak keadaan yang tidak menyenangkan yang bisa terjadi menimpa kehidupan setiap kita. Nah, menghadapi situasi seperti ini, firman Tuhan ajarkan buat setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan, dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Setelah Tuhan selamatkan kita, kita wajib menjaga hubungan yang baik antara kita dengan sesama orang percaya. Bagaimana caranya? Kata firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita harus saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi ketika Tuhan sudah selamatkan kita, tugas kita belum selesai. Kita harus saling mendorong satu dengan yang lain dalam kasih dan terus mengerjakan pekerjaan baik satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya begini, bahwa dalam komunitas kita, dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menunjukkan kasih. Kita saling berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik, saling melakukan perbuatan baik di antara kita. Sehingga Bapa kita, kata firman Tuhan, akan dipermuliakan. Kita sudah diselamatkan. Tugas kita hari ini adalah terus mengerjakan kasih di antara kita dan terus mengerjakan perbuatan baik di antara kita, supaya Bapa kita dipermuliakan. Mungkin kita bisa dikecewakan, mungkin kita bisa disakiti, tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak terus mengerjakan perbuatan baik di antara kita. Biar Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.